berbicara satu wilayah pengelolaan perikanan seperti WPP-nya ataupun berdasarkan kabupatennya ataupun berdasarkan provinsinya, gitu ya. Nah, jadi lihat karakteristik wilayahnya berbeda-beda, ya. Ada di Kabupaten A memiliki industri pengolahan, ternyata di Kabupaten B tidak memiliki industri. Nah, belum tentu kriteria yang digunakan oleh si peneliti A di wilayah A dapat digunakan peneliti B di wilayah B, gitu ya. Nah, di wilayah B ini tidak ada industrinya, industri pengolahan, tapi dia menggunakan kriteria di dalamnya adalah industri, gitu. Nah, ternyata nggak bisa digunakan kriteria industri ini. Karena apa? Tidak cocok di wilayah penelitiannya, ya, karena di wilayahnya tidak ada industri, gitu ya. Cari karakteristik lainnya, cari kriteria lainnya yang cocok dengan wilayah riset kita, wilayah penelitian kita, gitu ya. Paham ya? Dalam penentuan kriteria ini. Jadi kalau kalian baca-baca semuanya ya, lihat jurnal, kenapa jurnal A, jurnal B, dan jurnal C ini kriterianya berbeda-beda gitu. Ya, karena kembali lagi ke wilayah penelitian yang berbeda, risetnya yang berbeda. Saya ada bimbingan beberapa orang mahasiswa yang berkaitan dengan komunitas unggulan ini. Nah, komunitas unggulan ini, penelitian mengenai komunitas unggulan ini menggunakan data time series, ya, data time series. Jadi pastikan dulu terlebih dahulu apakah data time series-nya tersedia di dalam suatu wilayah, gitu ya, wilayah penelitian kita. Jika memang tidak tersedia, maka lebih baik jangan kita gunakan, jangan kita lakukan riset mengenai komunitas unggulan ini, karena kita akan menggunakan data time series selama 5 tahun terakhir. Nah, Bu, gimana Bu? Saya mau lihatnya di pelabuhan gitu. Ternyata di pelabuhan A, ternyata di pelabuhan A ini tidak ada datanya, tidak terdata seperti itu. Nah, cari wilayah pengelolaan lainnya yang memang memiliki datanya, gitu ya. Nah, atau bisa jadi kalian mengatakan, Bu, saya di wilayah pelabuhan A, nah tidak ada data UPTD, Bu, tidak ada data dinasnya, Bu. Apakah saya bisa menggunakan data-data series dari jurnal-jurnal ataupun dari skripsi yang telah dipublikasikan? Nah, silahkan ambil, boleh. Seperti itu boleh, asalkan apa? Kecukupan data yang selama 5 tahun terakhir itu tersedia. Nah, itu silahkan. Tapi jika tidak tersedia, maka tidak dapat digunakan. Ini ada kriteria lainnya dalam penentuan komunitas unggulan. Dia bersifat kontributif, dia memiliki kontribusi yang besar terhadap satu wilayah pengelolaan, gitu ya, baik dalam peningkatan ekonomi masyarakatnya, sehingga dia dapat meminimalisir, mengentaskan kemiskinan, gitu ya. Kemudian memiliki nilai tambah, gitu ya, penciptaan nilai tambahnya, membuka peluang pekerjaan, lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, gitu ya. Jadi bersifat kontributif. Nah, ini apa, Bu? Kontributif ini contohnya sama seperti berdirinya suatu industri, gitu ya. Adanya home industry dalam satu wilayah pengelolaan perikanan. Oh, kalau kalian ada main-main ke daerah Kurung Raya misalkan, di sepanjang perjalanan Kurung Raya itu ada industri apa ya? Oh, ada industri pengolahan, pengeringan ikan-ikan asin dan segala macam misalkan. Nah, itu kontributifnya seperti apa? Banyak masyarakat sekitar yang memang menjual, menjadi pedagang, gitu ya, menjadi pedagang hasil tangkapan yang ada di sana, gitu ya, memperdagangkan ikan asin dari hasil tangkapan nelayan-nelayan di sana. Nah, itu jadi memiliki kontributif, ya, baik itu untuk menambah peluang pekerjaannya ataupun dalam membangun suatu industri dan suatu wilayah. Nah, itu maksudnya bersifat kontributif. Nah, begitu juga bersifat artikulatif, progresif, tangguh, promotif. Nah, kalian tinggal nilai masing-masing wilayah risetnya nantinya. Apakah dia bersifat kontributif, artikulatif, progresif, tangguh, ataupun promotif. Bu, harus ke semuanya nggak, Bu? Dalam satu wilayah itu harus ada semua kriteria ini nggak?
ini Bu. Nah, enggak ya. Jadi saya katakan boleh dalam satu wilayah itu kita menggunakan 3 kriteria dalam penentuan komunitas unggulannya ataupun 4 kriteria menurut kesanggupan si peneliti, ya. Menurut kesanggupan penelitinya seperti apa. Nah, kalau kalian merasa, Bu, saya sepertinya cukup dengan 3 kriteria. Apakah dengan 3 kriteria itu saya bisa mengatakan bahwa komunitas unggulan dalam satu wilayah X itu adalah si A, spesies A, adalah si spesies B, misalkan bertum. Nah, bisa, ya, saya katakan bisa, asalkan apa, kriteria yang kita gunakan itu jelas. Dia menjelaskan apa, menggambarkan apa, gitu ya. Sehingga kita menggunakan kriteria tersebut dalam penentuan komunitas unggulannya. Ya, itu paham ya, teman-teman. Jadi tidak mesti hanya bergantung bahwa ini harus melihatnya bersifat artikulatif, progresif, harus ke semuanya gitu. Nah, tidak harus semuanya gitu ya. Tetapi kita bisa memilahnya, mengambil beberapa kriterianya saja. Nah, ini sering yang digunakan ketersediaan sumber yang sering digunakan ya, kriteria-kriteria yang sering digunakan di penelitian-penelitian, di jurnal-jurnal yang pernah saya baca. Nah, pertama itu adalah ketersediaan sumber daya alamnya. Nah, ini maksudnya adalah dari segi produksinya, ya. Ada nggak? Jangan nanti kita katakan si spesies A yang menjadi unggulan, tetapi sebenarnya dalam wilayah pengelolaan perikanan, dalam satu wilayah perairan tidak ada ikan itu, tidak ada spesies itu, tapi kita nyatakan sehingga spesies itu adalah menjadi komunitas unggulannya. Ya, jadi ada tolak ukurnya, ada dari segi jumlah produksinya, ketersediaan input buatan. Nah, apa maksud input buatan? Ada teknologi ataupun ada bantu penangkapan di dalamnya, gitu ya. Ada bantu pengolahan di dalamnya. Ada kemudian apa yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusianya, ada SDM yang sebagai penggerak kegiatan ataupun aktivitas perikanan di dalamnya. Nah, kemudian apa dapat dikembangkan dalam skala ekonomi industri, ini sudah jelas ya, memiliki nilai jual, menjadi bahan baku, menjadi produk yang diminta gitu ya, yang menjadi permintaan yang tinggi dari konsumen. Nah, kemudian apa? Penyerapan tenaga kerja, potensi pasar lokalnya. Nah, ini yang saya katakan, menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian memiliki potensi pasar lokal yang tinggi, gitu ya. Potensi pasar lokal yang tinggi. Oh, ternyata kalau kita ke Kurung Raya itu, memang yang menjadi unggulan itu, yang menjadi potensi pasarnya itu adalah apa? Penjualan ikan-ikan kering ya, ikan-ikan asin itu. Nah, itu sudah terkenal. Jadi kalau mau cari ikan asin, larinya ke daerah Kurung Raya, misalkan di kisaran ini ya, kisaran Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, ataupun produk lainnya seperti emping gitu ya, kerupuk emping. Nah, kerupuk emping itu menjadi komunitas mana itu? Yang terkenal dari PD gitu ya, dari apa? Sigli misalkan seperti itu. Nah, jadi setiap wilayah itu berbeda-beda. Ya, ada potensi pasar ekspornya, investasinya seperti apa, teknologi yang digunakan seperti apa, dan kelembagaan di dalamnya seperti apa. Nah, ini itu sedikit tentang kriteria-kriteria yang sering digunakan gitu ya dalam riset. Paham ya sejauh ini mengenai kriteria? Paham, Bu. Ya. Jadi tidak semua kriteria dapat digunakan atau diterapkan dalam satu wilayah. Setiap wilayah itu memiliki kriteria yang berbeda-beda, ya, tergantung dari karakteristiknya. Silahkan cari tahu jika memang tertarik, gitu ya. Ini saya kasih contoh satu siswa bimbingan saya yang penelitiannya itu di mana ya?